Halo, ketemu lagi dengan aku di mata pelajaran IPS pada pertemuan ketiga kali ini. Sebelum itu aku mau tanya dulu nih, gimana kabar teman-teman semua? Udah lama kan kita nggak ketemu. Oke, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohaninya ya. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ketiga, kita akan belajar mengenai perkembangan pendidikan, perkembangan kebudayaan, serta dampak apa sih yang diberikan dari adanya kedua perkembangan tersebut. Oke, kita bisa next ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam inti materi, aku mengklasifikasikan dinamika kependidikan ini menjadi 4 era atau 4 zaman. Yang pertama saat kemerdekaan, yang kedua saat demokrasi liberal dan terpimpin, yang ketiga saat Orde Baru, dan yang keempat era reformasi sampai dengan saat ini. Nah, yang pertama ini ada era awal kemerdekaan. Pada saat awal kemerdekaan, Indonesia itu berganti-ganti kabinet sehingga kita memiliki 4 menteri pendidikan. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Pada masa pemerintahannya, Ki Hajar Dewantara ini membangun adanya taman siswa di tahun 1922. Bayangkan 1922 ini sebelum Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara udah mulai merintis adanya taman siswa. Nah, taman siswa ini merupakan suatu gagasan yang menjadi pondasi sekaligus dasar berpikir bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang penting. Tujuannya apa sih Kak? Tujuannya agar memberikan kemerdekaan pada para siswa di Indonesia karena saat itu kolonialisme Belanda sangat membatasi adanya akses pendidikan untuk anak-anak tanpa memperhatikan status maupun jabatannya. Jadi yang bisa sekolah itu hanya orang-orang yang berada aja di saat itu. Nah, konsep taman siswa ini pun melahirkan adanya konsep Patra Triloka dan juga konsep Tripusat. Patra Triloka itu ada 3 jenis, ada Ingar Sasung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Mungkin teman-teman sering banget nih dengar kata-kata ini di saat HUT PGRI ataupun lain halnya. Nah, selanjutnya ada Tripusat. Tripusat ini merupakan pengkelompokan atau pengklasifikasian bahwa pendidikan itu dimulai dari pendidikan keluarga, pendidikan perguruan, dan pendidikan dari masyarakat atau alam dan lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, pada saat kepemimpinan Mr. TSG Mulia. Nah, pada Mr. TSG Mulia ini adanya Partai Kristen Indonesia, yang mana tipe sekolahnya ini udah mulai memiliki karakteristik keagamaannya. Nah, Mr. TSG Mulia ini membentuk sekolah Kristen yang bisa menjadi bahan belajar untuk teman-teman Kristiani lainnya. Selanjutnya ada Muhammad Syafi'i. Nah, Muhammad Syafi'i ini mendirikan adanya Indische Nederlands School di Sumatera Barat. Jadi, mahasiswa-siswa atau teman-teman yang di Sumatera Barat itu belajar di Indische Nederlands School. Nah, pada saat Mr. Suwandi jauh ada perubahan karena di dalamnya dibentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang bertujuan untuk meneliti dan merumuskan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, panitia ini dibentuk pada 12 Mei 1947. Pada saat awal kemerdekaan, hanya ada 4 jenis pendidikan. Itu pun masih belum merata, kayak cuman 1, 2, 3, pokoknya belum banyak banget. Nah, yang pertama ada pendidikan rendah, yang kedua ada pendidikan menengah pertama, yang ketiga pendidikan menengah atas, dan yang keempat ada pendidikan tinggi. Mungkin kita bisa next. Oke nih teman-teman, karena tadi pada awal kemerdekaan itu adanya panitia penyelidik pengajaran yang membahas tentang kira-kira apa sih masalah yang terjadi di pendidikan Indonesia gitu. Nah, akhirnya pada pendidikan di era demokrasi liberal ini menitik beratkan pada spesialisasi. Apa sih Kak yang dimaksud dengan spesialisasi? Contohnya mungkin teman-teman tahu ya kalau sekarang udah ada SMK jurusan otomotif, SMK jurusan broadcasting, SMK jurusan perhotelan, dan masih banyak lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan dititik beratkan pada spesialisasi. Nah, yang kedua diadakan Akademi Pelayaran. Akademi Pelayaran ini diadakan sebagaimana dengan karakteristik Indonesia, yakni negara yang memiliki banyak
banyak pulau, sehingga diharapkan para siswa tersebut mampu menganalisis atau memecahkan sebuah permasalahan bagaimana cara untuk menggapai dari satu pulau ke pulau lainnya. Nah, yang ketiga, di masa demokrasi liberal ini adanya perguruan-perguruan tinggi yang memang sudah cukup baik dalam pengajaran maupun fasilitasnya. Salah satunya adalah Universitas Pajajaran yang terletak di Kota Bandung. Selanjutnya pada saat demokrasi terpimpin. Saat demokrasi terpimpin itu kan memang sudah ada perguruan tinggi, tetapi yang membedakan adalah ada konsen ke arah keagamaannya. Misalkan apabila teman-teman beragama Islam, maka teman-teman bisa sekolah di IAIN atau Institut Keagamaan Indonesia. Lalu apabila teman-teman agama Kristen ataupun Katolik, teman-teman bisa kuliah di UKI saat itu, dan juga ada Unika Atmajaya. Nah, di sisi lain pada demokrasi terpimpin ini, para peserta didik diarahkan pada tantangan modernisasi. Kenapa diarahkan pada tantangan modernisasi? Karena pada era saat ini sudah banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi di Indonesia. Mungkin kita bisa next. Oke, selanjutnya ada pendidikan masa Orde Baru. Pada masa ini, para siswa itu diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas disertai dengan mutu pendidikan. Apa sih Kak mutu pendidikan itu? Mutu pendidikan merupakan suatu ukuran ketika siswa tersebut belajar, maka siswa tersebut harus mampu A, B, C. Siswa tersebut harus mampu membaca, menghitung, menulis. Siswa tersebut diharapkan mampu menganalisis, memecahkan suatu permasalahan. Nah, itu dimaksud dengan mutu pendidikan. Nah, pada sistem pendidikan di Orde Baru ini difokuskan pada jenis-jenis lapangan kerja, supaya teman-teman bisa fokus dengan apa yang akan teman-teman pekerjakan di pekerjaan teman-teman. Nah, selanjutnya, di sisi lain juga, ternyata pada masa Orde Baru ini keluar instruksi presiden untuk melakukan wajib belajar. Jadi pada saat Orde Baru ini banyak sekolah SD yang mulai beraktivitas, yang mulai didirikan pada 2 Mei 1984 dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selanjutnya ada juga program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Mungkin kita bisa next. Oke, selanjutnya pendidikan di masa reformasi. Yang pertama, pada saat reformasi itu memprioritaskan anggaran 20% untuk kebutuhan pendidikan. Nah, pada era saat ini udah sangat baik banget nih teman-teman, karena sudah ada reformasi dalam kurikulum pendidikan, sehingga saat era reformasi kita terjadi 3 perubahan kurikulum pendidikan. Yang pertama, ada kurikulum berbasis komputer, yang mana pada kurikulum ini guru hanya sebagai fasilitator, serta memfokuskan pada ketercapaian kompetensi siswa. Nah, yang selanjutnya itu ada kurikulum 2006 atau KTSP 2006, yang mana KTSP 2006 ini memberikan keluasaan bagi para guru untuk menyesuaikan sesuai dengan kondisi sekolah, terkait materinya, terkait pembelajarannya, dan masih banyak lain halnya. Selanjutnya ada K13. K13 ini sama kayak KBK, yang mana menginginkan peserta didik jauh lebih aktif dibandingkan gurunya, tetapi yang dibedakan adalah penekanannya. Pada K13 ini penekanannya cenderung pada arah sikap, pengetahuan, dan juga keaktifan dari peserta didik itu sendiri. Kita bisa next. Oke, selanjutnya ada dinamika budaya. Nah, pada saat awal kemerdekaan ini banyak banget sastrawan yang muncul. Contohnya itu kayak Ismail Marzuki, C. Simanjuntak, Hairil Anwar, dan juga Idrus. Nah, bukan cuma sastrawan, ternyata pada awal kemerdekaan ini ada juga nih seniman lukis yang muncul dan terkenal. Salah satunya ada Basuki Abdullah, Afandi, Usman Ismail, dan lain halnya. Mereka ini memiliki atau membentuk karya-karya yang menggambarkan terkait kemerdekaan Indonesia serta kejayaan bangsa Indonesia. Termasuk juga di dalamnya itu membahas terkait dengan kritikan kepada para penjajah akibat kolonialisme yang dilakukannya di Indonesia. Selanjutnya pada masa Orde Baru. Pada masa ini, kebudayaan diarahkan pada usaha yang bertujuan untuk memperkuat kepribadian sosial, serta kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah,
kerennya pada Orde Baru ini, kebudayaan dan kesenian itu mulai ada pengamanannya teman-teman. Mulai bisa ditempatkan di salah satunya seperti museum, galeri nasional, dan masih banyak lainnya. Di era reformasi sampai saat ini, kebudayaan serta kesenian yang kita miliki itu harus didaftarkan, bahkan beberapa sudah ada yang didaftarkan melalui UNESCO. Apa sih Kak? Kenapa sih Kak harus didaftarkan? Salah satu tujuannya agar tidak diakui oleh negara lain sebagai kebudayaannya dari negara lain. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih ke teman-teman. Teman-teman tahu nggak apa fungsi dari banyaknya budaya yang ada di Indonesia? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Jadi, semakin banyak budaya yang kita miliki, semakin variatif budaya yang kita miliki, maka orang di negara lain tuh makin pengen mencari tahu budaya apa sih ini, tentang apa sih budaya ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, yang kedua, tertanamnya juga sikap toleransi. Nah, yang ketiga, saling melengkapi hasil budaya. Dan yang keempat, mengembangkan kebudayaan nasional. Ini penting banget ya, karena merupakan jati diri yang dimiliki oleh Indonesia. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya materinya sudah selesai. Mungkin pertemuan ketiga ini cukup singkat karena memang tidak terlalu banyak substansi yang dibawakan. Sebelumnya aku memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun penyampaian. Kita bisa didiskusikan apabila teman-teman ada pertanyaan di sesi diskusi di jam 12:30 siang nanti ya. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.